Kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ini bagian Alkitab yang mengisi perenungan kita di Klinik Khotbah edisi Minggu 15 Desember 2024 dalam memaknai Minggu Adventus yang ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, saya berani pastikan bahwa mayoritas orang Kristen yang aktif menghadiri ibadah minggu pasti menghafal ayat Kitab Perjanjian Lama yang satu ini. Kitab Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Begitu isi Mika pasal 5 ayat 1. Dan jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, ini salah satu ayat populer di perayaan Natal umat Kristen. Terkhusus bagi anak-anak yang bertugas menyalakan lilin Natal. Saya ingat ketika masih kanak-kanak di sekolah minggu, kami mendapat jatah menghafal ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang berisi nubuatan tentang Yesus yang kelahirannya diperingati di hari Natal. Mika 5 ayat 1 juga dijadikan dasar oleh mayoritas pengkhotbah untuk menunjukkan bahwa kelahiran Yesus di Bethlehem bukan sebuah kebetulan. Kelahiran itu adalah rencana kekal Allah yang sudah dinubuatkan 400 bahkan 500 tahun sebelumnya. Begitu besar dan membara bela rasa dan cinta kasih Allah kepada manusia dan dunia, sehingga ratusan tahun sebelumnya Ia sudah mengumumkan rencananya untuk menyelamatkan manusia dengan memberikan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat lahir di dalam dunia, mengalami nasib yang dialami oleh setiap anak manusia, yaitu memiliki hari kelahiran dan juga kota kelahiran. Dan Mika menubuatkan bahwa kelahiran Yesus akan berlangsung di sebuah kota kecil dalam paguyuban kota-kota Yehuda bernama Bethlehem. Waktu para Majus datang ke Yerusalem untuk mencari raja Yahudi yang baru lahir, mereka diarahkan oleh para ahli kitab Yahudi untuk datang ke Bethlehem. Dan arahan ini bertolak dari Mika 5 ayat 1. Begitu yang dikisahkan oleh penulis kitab Injil Matius. Kita baca itu dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-6. Nah, kali ini dalam ibadah Minggu Advent ketiga 15 Desember 2024, Mika pasal 5 kembali jadi perhatian umat Kristen di NTT. Dan tema dari pemberitaan yang diangkat dari Mika pasal 5 itu adalah memuliakan Raja yang memulihkan. Isinya dari kitab Mika pasal 5 adalah menubuatkan masa depan Israel di tengah-tengah situasi mencekam, mengingat Israel berada dalam kondisi tertekan, hidup sebagai orang-orang buangan di negeri Babel. Mika berbicara tentang masa depan yang akan datang, yaitu munculnya seorang raja dari satu kampung kecil, Israel, yakni Bethlehem. Dia akan meninggikan Israel yang terpuruk, memulihkan keberadaan mereka yang berada dalam tekanan dan kehidupan yang tidak manusiawi, dan mengembalikan kejayaan, kebahagiaan, dan sukacita batin yang mengisi hidup anak-anak Israel. Mika menggambarkan raja dari Bethlehem itu dengan beberapa kualitas, seperti yang kita temukan dalam pasal 4, satu pasal sebelum kitab Mika pasal 5. Pertama, raja itu akan tampil sebagai wasit yang menghakimi bangsa-bangsa, yang tidak hanya melihat
dari luar dan mendengar apa kata orang, tetapi memeriksa sampai ke dalam kesadaran batin dan komitmen kejiwaan. Penghakiman itu berlangsung secara adil dan proporsional. Yang kedua, dia hadir sebagai pendamai pihak-pihak yang berkonflik dengan mengajar mereka untuk mengubah mata pedang menjadi mata bajak dalam pasal 4 ayat 13. Dan ketiga, Raja yang agung itu akan menjadi pembawa ketentraman dan kesejahteraan. Karena dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang akan masing-masing duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan mereka. Raja dengan kualitas level dewa ini lahir di kampung kecil, terpencil, dan dihindari orang karena dianggap sebagai tempat yang tidak kompetitif. Dan Nabi Mika menggambarkan tempat kelahiran raja yang besar dan membawa peradaban baru sebagai yang berasal dari tempat yang terpencil, jauh dari peradaban modern, dan tidak memiliki pesona bagi para bangsawan. Pertanyaan kita ialah, mengapa Allah membuat keputusan yang paradoks seperti ini? Bukankah Allah bisa menunjuk kota yang bergengsi dengan peradaban yang mumpuni dan masyarakat yang mempesona karena teknologi digital atau berbagai-bagai peradaban yang bersifat multikultural sebagai tempat kelahiran pemimpin, pembawa peradaban baru, dan yang mengangkat harkat dan martabat manusia? Kalaupun Bethlehem dipilih sebagai tempat kelahiran raja yang besar itu, mengingat waktu kelahiran itu masih panjang, 400 sampai 500 tahun ke depan, maka Allah bisa saja membangkitkan seorang pemimpin yang menggunakan otoritasnya untuk membangun Bethlehem menjadi kota metropolitan, menggunakan sejumlah besar dana untuk mengubah Bethlehem menjadi ibu kota baru Israel yang mentereng, megah dan bonafit, supaya ketika tiba saat kelahiran raja yang bergelar penasehat ajaib, Bethlehem telah menjadi seperti ratu di antara bangsa-bangsa, dan karena itu menjadi kebanggaan raja yang bakal memerintah dan mengubah peradaban manusia. Nah, pertanyaan yang menggelitik dan tetap menjadi teka-teki dunia berhubungan dengan kenyataan paradoksal ini. Ada cukup waktu, sekitar 500 tahun antara nubuat Nabi Mika tentang Bethlehem dan saat kelahiran Yesus di Bethlehem. Tetapi mengapa Allah tidak mengangkat seorang pemimpin untuk mengubah Bethlehem dari kota terpencil menjadi megapolitan dunia? Pertanyaan kita sebagai tambahan dari pertanyaan pertama. Kalau toh Allah tetap mengizinkan Bethlehem sebagai kota yang kecil untuk menjadi tempat kelahiran Maharaja semesta, apa yang bisa kita pelajari dari keputusan yang paradoksal ini bagi pengembangan hidup, kehidupan religiositas kita, tetapi juga karya-karya peradaban dan tanggung jawab kebudayaan yang menjadi bagian kita di minggu Advent yang diperpanjang sambil menunggu kedatangan kembali Yesus. Setidaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia, kekasih-kekasih Tuhan, ada dua kemungkinan jawaban kalau kita memeriksa dengan saksama hakikat dan hikayat pelayanan serta pewartaan Yesus, tokoh yang dinubuatkan dalam kesaksian para nabi perjanjian lama, termasuk di dalamnya Nabi Mika. Pertama, pemilihan Bethlehem yang terkecil di antara kaum Yehuda
sebagai tempat kelahiran Maharaja Semesta, mencerminkan etos hidup dan karakter pemerintahan raja itu. Dan raja itu diharapkan menginspirasi pemerintahan tokoh-tokoh politik dan para pemegang kekuasaan di dunia. Raja Maharaja Semesta yang lahir di Bethlehem itu sebagaimana yang kita lihat dalam hikayat Yesus. Dari awal sampai akhir hidup duniawinya menampilkan diri sebagai pemimpin untuk memanusiakan orang-orang kecil, kaum yang mengalami marginalisasi berkelanjutan, dan orang-orang yang dianggap sebagai nobodies dalam masyarakat. Yesus menampilkan nilai ini dalam pelayanan dan pewartaannya secara konsisten. Itu nampak setidak-tidaknya dalam 4 contoh. Pertama, dia menyambut anak-anak kecil, generasi yang disepelekan dan dimasa bodohkan oleh orang dewasa. Dia meminta mereka yang merasa diri berhak atas kerajaan Allah untuk menjadi seperti seorang anak kecil. Ini merupakan undangan, ini merupakan panggilan. Atau juga boleh kita sebut sebagai imperatif, kewajiban dari orang-orang percaya untuk menjadikan imannya sebagai iman yang ramah terhadap anak-anak. Mengingat Yesus Maharaja Semesta adalah raja yang menjadikan anak-anak sebagai teladan kehidupan iman yang otentik. Karena dia menyerukan kepada orang-orang dewasa bahwa mereka barulah akan menjadi pewaris kerajaan Allah kalau mereka menjadi seperti salah seorang dari anak kecil ini. Itu berarti panggilan untuk memanusiakan anak-anak menjadi sebuah imperatif bagi gereja dan orang-orang percaya. Sehingga tidak ada lagi berita tentang stunting pada anak-anak. Sehingga tidak ada lagi cerita tentang kekerasan terhadap anak-anak. Sehingga tidak ada lagi kisah-kisah sedih tentang pengabaian anak terhadap orang tua. Atau seperti yang terjadi di banyak kota besar, yaitu mempekerjakan anak untuk menopang penghasilan keluarga. Atau eksploitasi tenaga kerja anak oleh pengusaha-pengusaha agar mendapatkan keuntungan yang besar. Kedua, Yesus juga tampil sebagai penyokong perjuangan perempuan bagi kesetaraan dan keadilan. Dalam pemberitaan dan kehadirannya, Yesus memberikan kepada kaum perempuan hak-hak mereka yang disangkali atau diabaikan oleh masyarakat, termasuk juga oleh tokoh agama. Dan itu nampak secara demonstratif ketika Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan tangan bersinah, tetapi mengampuni perempuan itu. Bahkan Yesus mempermalukan para tokoh-tokoh agama kaum laki-laki yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk menjadikan perempuan sebagai korban dari sistem keagamaan dan pola hidup kesalehan yang diliputi kemunafikan dan ketidakadilan. Ketiga, perhatian Yesus kepada orang non-Yahudi. Kaum tidak bersunat yang dalam masyarakat Yahudi dianggap sebagai bukan orang atau warga masyarakat kelas 2. Dan karena itu mereka dianggap hanya sebagai budak yang tidak memiliki hak. Dan keprihatinan itu, keberpihakan itu, Yesus tampilkan secara ironis. Karena dia menjadikan orang non-Yahudi, mereka yang termasuk golongan tidak bersunat, sebagai teladan dalam kehidupan beragama yang otentik. Beberapa kali Yesus melakukan kunjungan keluar batas Israel. Dan satu kali dia bertemu dengan seorang perempuan Siro-Fenisia. Lalu dia membuat sebuah pernyataan yang membakar
jenggot para pemimpin agama. Dia katakan, di Israel tak pernah kutemukan iman seperti perempuan ini. Yesus juga menampilkan figur seorang Samaria sebagai yang murah hati. Padahal oleh orang Yahudi, kaum Samaria dianggap sebagai mereka yang tersesat dan hidup dalam penyembahan berhala. Dan figur Samaria itu justru Yesus tempatkan head to head atau berhadapan muka dengan muka di samping imam, orang Lewi, pemilik penginapan, dan para perampok yang tentu saja orang Yahudi. Tetapi mereka tidak memiliki kepekaan terhadap sesama yang berada dalam kesulitan. Keempat, orang-orang yang mengidap penyakit dianggap sebagai kaum terkutuk, kelompok yang najis, sehingga disamakan dengan binatang. Dan karena itu tempat tinggalnya berada di luar batas kota. Dan ini yang berlaku misalnya dalam perlakuan terhadap para penderita kusta. Dan Yesus menolak stigmatisasi najis terhadap orang-orang sakit atau mereka yang mengidap penyakit-penyakit yang dianggap sebagai kutuk dalam masyarakat. Dan penolakan terhadap stigmatisasi itu Yesus tunjukkan secara kasat mata dengan menyentuh tubuh orang kusta atau menjamah mata si buta atau juga memanggil atau menegur murid-muridnya yang memarahi orang buta karena menyerukan nama Yesus dalam keramaian dan di tengah kerumunan orang banyak. Jadi Bethlehem dipilih sebagai tempat kelahiran Raja Maharaja semesta itu. Meskipun Bethlehem adalah kota yang kecil. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa kebesaran seorang raja dan keagungan seorang pemimpin terletak dalam perhatian dan keberpihakannya terhadap hidup orang-orang kecil yang diidentikan dengan kehidupan di desa-desa dan kampung-kampung yang jauh dari keramaian dan pusat kekuasaan. Seorang raja besar dan penuh kuasa barulah memiliki kepekaan terhadap orang-orang kecil kalau ada sidik jari derita dan perjuangan orang-orang kecil dalam biografi hidup sang raja. Yesus harus dilahirkan di kota yang terkecil di antara kota-kota Yahuda. Karena dia memang ditakdirkan untuk menjadi sahabat orang-orang kecil dan sesama bagi kaum nobodies. Manusia berjiwa besar adalah mereka yang menjadikan orang-orang kecil sebagai passion pelayanan, sebagai energi pengabdian, dan sebagai keprihatinan batin dalam mengimplementasikan kuasa, otoritas, dan keagamaan mereka. Hanya orang-orang yang pernah mengalami masa kecil dalam derita dapat bangkit dari keterpurukan. Merekalah yang tahu apa sejatinya penderitaan. Dan karena itu kelak akan berjuang menyelamatkan orang-orang yang dipimpinnya keluar dari penderitaan dan kesulitan-kesulitan. Kedua, Allah memilih Bethlehem yang terkecil di antara kaum Yehuda dengan satu tujuan yang jelas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika seseorang berhasil meraih posisi puncak, dikelilingi oleh berbagai-bagai fasilitas mewah dan mentereng, ada kecenderungan lupa akan jeri lela orang-orang kecil dan tempat kelahirannya pada masa kecil. Para pembesar dan petinggi seringkali lupa untuk pulang ke kehidupan nyata yang penuh dengan berbagai tragedi, diancam oleh berbagai-bagai kekuatan yang tidak manusiawi.
Mereka enggan untuk pulang ke pelukan orang-orang yang membesarkan, menyapa tetangga dan orang-orang sekampung yang berjibaku ikut membesarkan mereka ketika masa kanak-kanak. Mereka tidak peduli dengan kehidupan orang desa, merasa risih menyantap makanan orang-orang kecil, malu kalau membela perkara dan urusan orang-orang pinggiran. Allah menetapkan Bethlehem beratus tahun sebelum kelahiran Yesus, dan tidak berinisiatif untuk mengubah Bethlehem menjadi metropolitan, karena bermaksud mengingatkan orang-orang sukses untuk mengalami kembali kehidupan dalam wujud awal yang penuh kesederhanaan serba kekurangan. Juga menyerukan kepada para pemuka dan penguasa untuk menjadikan kehidupan desa yang penuh kesederhanaan dan persaudaraan, bela rasa sebagai acuan etika dan moral pemerintahan. Hidup yang otentik bukan tentang apa yang kita peroleh, yang kita raih, yang kita dapatkan, bahkan yang kita rebut, melainkan apa yang kita berikan, apa yang kita bagi-bagikan, dan apa yang kita baktikan kepada sesama, kepada alam lingkungan hidup, dan kepada Allah. Advent sebagai minggu pemeriksaan diri dan pertobatan memanggil kita untuk menemukan jalan pulang ke kehidupan asli, yaitu sebagai makhluk sosial, kehidupan yang bertahan karena pertolongan dan bantuan orang-orang di sekitar. Sukses, pangkat, jabatan, kekayaan tidak akan bermakna kalau tidak dipakai untuk membangun kehidupan bersama orang-orang kecil dan terpinggirkan. Inilah kemuliaan Natal, yaitu Allah memuliakan hidup orang-orang yang dihinakan dan yang diremehkan oleh dunia. Tuhan kiranya memberkati kita dengan perenungan Klinik Khotbah Minggu Advent ketiga 2024.